Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang telah kami sampaikan pada episode pertama, pada episode yang kedua kali ini kami akan menjelaskan materi berikutnya, yang mana tidak kalah penting dari materi sebelumnya untuk Anda kuasai dan Anda pahami. Namun sebelum saya melanjutkan untuk menuju materi pada episode yang kedua kali ini, saya perlu mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat menonton video kami di episode pertama untuk menonton episode pertama terlebih dahulu, supaya materi yang akan teman-teman dapatkan bisa lebih terstruktur dan tidak ada kesalahpahaman dan disinformasi nantinya, sehingga apa yang teman-teman pahami bisa lebih utuh. Kemudian untuk mempermudah teman-teman dalam mencari episode pertama tersebut, kami telah melampirkan link videonya pada deskripsi di video ini. Jadi silahkan cek video episode pertama kami ya. Di pembahasan terakhir video episode pertama, di sana kita menjelaskan bahwasanya bibit yang baik diantaranya adalah bibit yang memiliki tunas yang aktif. Ciri-cirinya bibit sudah memiliki sulur. Kemudian setelah Anda menemukan bibit yang sesuai dengan kriteria yang telah bersama-sama kita sepakati, maka hal penting selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan media tanam yang baik dan benar. Untuk efisiensi waktu, di sini kami tidak akan menjelaskan proses pembuatan media tanam itu sendiri, melainkan kami lebih menekankan bahwa secara kuantitatif teman-teman harus mempersiapkan media tanam dalam ukuran tertentu. Sebagai patokan, untuk standar kami pribadi memakai media tanam yang sudah jadi dan beredar di pasaran, dimana mungkin teman-teman akan menjumpainya di penjual tanaman di sekitar rumah teman-teman. Adapun untuk kapasitasnya, biasanya kita memakai 2 karung dari media tanam yang paling besar, dari ukuran yang paling besar maksudnya. Kemudian setelah teman-teman berhasil mendapatkan 2 karung media tanam dengan ukuran paling besar yang teman-teman cari pada tukang-tukang tanaman, teman-teman bisa langsung memindahkan media tanam tersebut ke dalam pot yang telah kita persiapkan sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa meriksanya kembali pada video episode ke-1. Kurang lebih pot itu memiliki diameter sekitar 60 cm. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan penanaman secara langsung pada tanah, atau dengan kata lain di-grounding secara langsung di dalam tanah, maka itu akan lebih baik.
teman-teman hanya perlu melakukan penggalian kira-kira sampai 2 karung media tanam yang telah kita beli sebelumnya bisa diakomodir oleh galian yang telah kita bikin sebelumnya. Sedikit catatan yang perlu saya tambahkan sebagai alternatif ketika mungkin teman-teman tidak menginginkan media tanam buatan atau media tanam yang dijual di pasaran, akan lebih bijak jika teman-teman memakai media tanam yang teman-teman gali di sekitar lingkungan teman-teman, seperti halnya di kebun, di area persawahan, atau di tempat-tempat lain yang secara bebas teman-teman bisa memperoleh media tanam itu. Namun di sini teman-teman perlu melakukan penyortiran dahulu atau memilah dan memisahkan media tanam yang teman-teman gali dari material-material yang sekiranya bisa mengganggu pertumbuhan akar tanaman teman-teman. Seperti yang pertama adalah plastik. Semua jenis bahan-bahan sintetis seperti plastik, kain, itu wajib teman-teman pisah dan teman-teman buang. Selain plastik, teman-teman juga perlu memisahkan tanah yang teman-teman gali dari bebatuan, baik bebatuan dengan ukuran besar, sedang, bahkan ukuran yang kecil seperti kerikil pun kalau bisa teman-teman hindari. Kemudian teman-teman juga perlu memeriksa apakah tanah yang teman-teman gali mengandung beberapa hewan yang sekiranya bisa berpotensi sebagai hama yang bisa menyerang akar, seperti halnya rayap, kutu kuret, atau hama-hama lain. Untuk kami sendiri tidak memakai media tanah di lingkungan sekitar karena kebetulan kami memiliki keterbatasan di mana lingkungan kami sebagian besar adalah masyarakat urban yang sangat susah untuk mendapatkan media-media tanam seperti yang telah saya sebutkan tadi. Begitulah kira-kira apa yang bisa saya jelaskan terkait media tanam. Untuk selanjutnya teman-teman perlu mempersiapkan pupuk tambahan. Untuk penggunaan pupuk di sini kami sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan pupuk yang sudah mengandung unsur-unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Adapun untuk jenis pupuknya, rata-rata rekan-rekan kita sesama penghobi anggur, baik yang junior maupun yang sudah senior di luar sana, memakai jenis pupuk NPK. Sedikit tips dari saya terkait pupuk NPK yang akan kita pakai nantinya. Teman-teman sebaiknya membeli pupuk NPK dengan berat 1 kg, karena dari pengalaman empiris yang telah kami lakukan, pupuk NPK seberat 1 kg ini sudah mampu mensuplai kebutuhan nutrisi dari tanaman kami selama lebih dari 1 tahun untuk setiap pohonnya. Dan saya yakin kapasitas pohon yang nantinya akan dibudidayakan hanya sekitar 1-2 pohon. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa
budget yang kita keluarkan untuk 1 kg pupuk NPK itu sendiri terbilang relatif murah. Biasanya dibanderol dengan harga 15.000 sampai sekitar 25 ribuan, tergantung kebijakan toko yang menjual produk tersebut. Selain menggunakan jenis pupuk NPK, dalam standar pemupukan kami juga menambahkan jenis pupuk KNO 3 merah. Adapun alasannya, selain menggunakan jenis pupuk NPK dalam standar pemupukan pada Al Rayyan Micro Garden, kami juga menggunakan jenis pupuk KNO 3 merah. Nah, dari literatur dan informasi yang kami baca, disebutkan bahwa pupuk jenis KNO 3 merah merupakan tipe pupuk pertumbuhan atau vegetatif yang mampu mempercepat pembentukan bunga. Dan pada pengalaman atau empiris kami dalam mengkombinasikan dua pupuk ini, kami pernah mencapai rekor untuk menumbuhkan bunga hanya dalam waktu 3 bulan, walaupun akhirnya kami tidak mengambil bunga itu untuk menjadi buah. Cukup sampai di sini ulasan terkait kebutuhan pupuk pada Al Rayyan Micro Garden. Mungkin bagi teman-teman yang memerlukan penjelasan lebih terkait dengan pemupukan, teman-teman bisa mengikuti video kami selanjutnya yang kami rencanakan khusus untuk membahas terkait dengan teknik pemupukan dan cara kerja maupun fungsi dari pupuk-pupuk yang kami gunakan. Kemudian setelah kami menyiapkan semua kebutuhan pupuk seperti yang sebelumnya dijelaskan, dalam standar kami juga memakai bahan pembenah tanah yang umumnya berbentuk asam humat. Secara umum asam humat ini dikatakan sebagai bahan pembenah tanah supaya semua pupuk-pupuk yang kita sediakan sebelumnya dan kita aplikasikan akan mampu diserap oleh akar secara maksimal. Oh iya, satu peran yang sangat penting lagi dari asam humat selain sebagai pembenah tanah, asam humat juga berperan sebagai bahan yang mampu menetralkan pH tanah. Satu keunggulan asam humat dari bahan penetral pH tanah, di mana dengan memakai asam humat, untuk keunggulan asam humat sendiri dibandingkan dengan bahan untuk menetralkan pH tanah yang lain, di mana bahan asam humat ini dapat diaplikasikan bersamaan dengan pupuk-pupuk yang telah kita sediakan dan tetap aman bagi tanaman. Kemudian terkait penjelasan lebih lanjut tentang asam humat ini, insya Allah kami juga akan membahasnya lebih detail pada video selanjutnya terkait dengan pemupukan. Saya kira cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan pada episode kedua kali ini. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingatkan teman-teman bagi yang belum terlalu paham dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung menanyakannya di kolom komentar. Kemudian
Tak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengikuti update perkembangan video-video dari kami di episode berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.